Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah cerita dari tulisannya MC Dik Tanya Demit. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hujan yang begitu deras itu akhirnya berhenti, tepat ketika waktu menunjukkan jam 2 pagi. Suasana yang seharusnya dingin kini menjadi lebih hangat dari sebelumnya setelah hujan berhenti. Sehingga membuat orang-orang semakin bisa tidur nyenyak di atas kasur yang empuk pada malam itu di rumah-rumahnya yang sederhana. Namun berbeda dengan Aan, Dodi, dan Dadang. Mereka masih nampak ketakutan. Mereka yang melarikan diri dari pos ronda kini sudah sampai di rumahnya masing-masing dengan wajahnya yang ketakutan. Meskipun mereka sudah sampai di tempat yang dirasa aman oleh mereka, tapi nampaknya salah satu dari mereka tidak bisa tidur pulas meskipun matanya sudah tertutup dengan selimut tebal yang menutupi tubuhnya yang kedinginan. Aan kembali membuka matanya. Bayangan tentang nenek cucu yang dia lihat tadi selalu muncul dari dalam pikirannya. Sulit sekali untuk menghilangkan apa yang sudah dia lihat pada saat itu. Rambutnya yang putih, wajahnya yang keriput, senyumannya yang menyeringai ke arahnya, membuat pikirannya selalu memikirkan hal tersebut, meskipun dirinya sudah berada di dalam kamar. Kini, dia hanya bisa duduk di pojok kamar dengan selimut yang menutupi seluruh tubuhnya. Matanya benar-benar waspada. Dia melihat ke segala arah karena takut nenek cucu kembali muncul di sana dengan wajahnya yang menyeramkan. Begitu pula dengan Dodi, dirinya kini terlihat menggigil kedinginan di depan rumahnya. Sedangkan beberapa kali dia mengetuk pintu rumahnya, namun tidak ada seorang pun yang membuka pintu kamarnya. Dia terlalu takut untuk melewati pintu belakang karena harus memutar melalui kebun yang gelap yang ada di sekeliling rumahnya. Dia takut dengan nenek cucu yang muncul nantinya di tempat yang gelap, sehingga dia hanya duduk di depan rumah, tepat di bawah lampu yang menyala dan menerangi dirinya di tengah malam. Berbeda dengan Dodi dan Aan. Dadang yang rumahnya paling jauh kini baru sampai di rumahnya. Dengan tergesa-gesa dia mengetuk-ketuk pintu rumah, memanggil-manggil orang tuanya yang tertidur di dalam sana. Bu, bukan pintu bu, ini Dadang bu. Wajahnya nampak panik, raut wajahnya yang ketakutan masih terlihat jelas karena beberapa kali dia melihat ke belakang sambil mengetuk-ketuk pintu rumahnya. Dia takut nenek cucu muncul kembali di belakangnya pada malam itu, karena kini dia sendirian di depan rumahnya, sehingga dia seperti ingin segera masuk ke dalam rumah dan bersembunyi di dalam sana. Bu, buka pintunya bu. Dadang kembali mengetuk pintu rumahnya. Bahkan kali ini dia sedikit keras agar suaranya sampai ke dalam kamar orang tuanya. Apa yang dilakukan Dadang rupanya membuahkan hasil. Terdengar sebuah langkah kaki dari dalam rumah yang mendekati pintu depan pada malam itu. Dengan tubuh yang menggigil, Dadang hanya bisa menunggu agar orang tuanya segera membukakan pintu rumahnya pada saat itu. Namun, tepat ketika pintunya dibuka, dek, jantungnya kembali berdetak dengan kencangnya. Nafasnya terasa berat sekarang. Dia benar-benar tidak percaya bahwa dia belum bisa lepas dari teror yang kini menghantuinya sepanjang malam. Karena nenek cucu yang tadi dia temui di pos ronda kini muncul kembali dengan pintu rumahnya yang terbuka pada malam itu. Dia hanya berdiri sambil tersenyum dari dalam rumah, seperti sedang menyambut Dadang yang ada di luar rumah untuk masuk ke dalam. Nenek cucu muncul dengan tampilan yang berbeda, yang membuat Dadang semakin takut untuk melihat wajahnya pada saat itu. Dia berdiri dengan kain kafan yang menutupi seluruh tubuhnya. Meskipun tali yang mengikatnya sudah dibuka, tapi tetap saja ketika sesuatu muncul dengan kain kafan yang sedang dipakainya, membuatnya seperti pocong yang sedang berdiri tepat di depan Dadang. Dadang masih ingat bagaimana nenek cucu dikuburkan pada saat itu, karena dia sendiri ikut membantu memakamkan nenek cucu dan membantu menurunkan tanah yang sudah digali ketika jenazahnya sudah diturunkan.
Namun kini dia muncul kembali dengan tampilan seperti itu, yang membuat Dadang tidak bisa lagi menyembunyikan ketakutannya ketika ada seseorang yang seharusnya sudah dikuburkan, kini berdiri tepat di depannya dengan kain yang sama seperti saat dirinya dikuburkan. Apalagi di sekeliling tubuhnya ada asap hitam tipis yang keluar dari tubuhnya pada saat ini, disertai oleh bau busuk dan bau tanah yang tercampur dengan bau air hujan baru saja reda pada malam itu. Wajahnya melotot ke arah Dadang yang berdiri tepat di depannya. Mulutnya menyeringai seperti senang ketika Dadang ketakutan pada malam itu. Dadang, kenapa tadi lari?" katanya dengan nada yang menyeramkan. Hal itu tentu saja membuat Dadang tidak bisa berbuat apa-apa. Tubuhnya yang menggigil dan lemas akibat berlari menembus hujan membuatnya tidak bisa berpaling dari apa yang dia lihat. Sehingga brak, tubuh Dadang ambruk. Ketakutannya yang sudah memuncak membuat dirinya tidak sadarkan diri di sana. Tubuhnya sudah lelah dengan apa yang terjadi pada malam itu. Nenek cucu hanya terdiam sejenak setelah melihat Dadang yang tidak sadarkan diri di sana. Tidak lama kemudian dia melayang dan menjauh dari rumah Dadang. Nenek cucu yang dibalut kain kafan itu terbang dan menembus malam yang gelap gulita. Lalu dirinya menghilang begitu saja di dalam kegelapan, meninggalkan Dadang yang tidak sadarkan diri di sana, dengan pintu rumahnya yang terbuka lebar pada malam itu. Hujan yang mengguyur kampung semalam penuh membuat suasana pagi sedikit agak berbeda. Daun-daun yang basah terkena hujan, jalanan yang kini nampak becek dan berlumpur, serta suasana pagi yang hangat kini menyelimuti kampung yang tenang itu. Sinar matahari kini nampak dengan terangnya. Awan-awan hitam yang masih ada di atas sana kini diusir secara perlahan, sehingga sinarnya yang terang membuat para warga yang ingin bekerja di kebun dan ladang bersemangat di pagi itu. Para laki-laki, tua ataupun muda kini berangkat dengan membawa cangkul dan peralatan berkebun. Sedangkan anak-anaknya sedang bersiap-siap untuk berangkat sekolah yang letaknya sedikit jauh hingga ke kantor desa, melewati beberapa kampung dan jembatan yang terbuat dari bambu agar sampai ke sekolah mereka. Suasana pagi begitu ramai, seperti biasa. Ibu-ibu yang merupakan ibu rumah tangga kini berbondong-bondong pergi ke salah satu warung yang cukup besar di kampung. Warung Pi Entin, di mana segala kebutuhan rumah tangga tersedia dengan lengkap di sana. Ada sayur mayur, daging, ikan, bahkan kebutuhan pokok dan bensin untuk kendaraan mereka bisa dibeli di sana. Apalagi ibu-ibu seringkali bersemangat ketika datang ke sana, karena selain berbelanja, ada tujuan lain yang akan mereka lakukan, yaitu bertemu dengan ibu-ibu lain dan membicarakan hal-hal yang ada di kampung pada saat itu. Kasihan ya si Cecep, sekarang dia hidup sendiri di kampung ini. Udah mah orang tuanya celaka dan gak tahu dimakamkan di mana. Sekarang neneknya menyusul orang tuanya yang sudah meninggal. Tentu saja obrolan kali ini adalah obrolan tentang nenek cucu, sosok yang dikenal baik oleh masyarakat sekitar. Rupanya mereka masih berkabung atas kematian nenekku. Mereka tidak menyangka bahwa nenek akan meninggal begitu cepat dengan kejanggalan yang ada di dalam dirinya. Mereka berbicara tentang bagaimana nenek ditemukan di dalam kamar dengan posisi tubuhnya yang penuh cakaran. Seperti ada hewan buas yang masuk ke dalam kamarnya, lalu tidak lama kemudian dia meninggal di klinik tanpa ditemani olehku sebagai cucu satu-satunya di sana. Semuanya bersimpati atas apa yang terjadi kepada nenek. Semuanya menyayangkan hal itu terjadi. Bahkan mereka berencana untuk membantuku sebagai orang yang ditinggalkan di sana dengan segala yang mereka punya agar aku tidak kesepian lagi di saat-saat seperti ini. Namun obrolan itu tiba-tiba berubah arah. Tepat ketika Ibu Wati, yang merupakan orang tua Dadang, datang dan ikut dengan obrolan mereka. Awalnya Ibu Wati hanya mendengarkan apa yang mereka obrolkan. Tapi entah mengapa secara tiba-tiba dia mengatakan sesuatu yang membuat para ibu-ibu yang ada di sana terdiam atas apa yang dia katakan. Bu, tahu nggak kalau si Dadang kemarin ditampakin hantu nenek cucu, dia sampai lari dari pos ronda, hujan-hujanan, lalu pingsan di depan rumah. Hal itu tentu saja membuat semua ibu-ibu di sana terdiam. Terlihat wajah-wajah tidak percaya atas apa yang Ibu Wati katakan pada saat itu. Masa sih Bu? Kata salah satu ibu-ibu di sana yang merasa tidak percaya atas apa yang Ibu Wati katakan. Iya kan kita sudah tahu si nenek teh baik sama kita.
Bahkan aku rasa dia nggak punya hutang dalam hidupnya. Malah mungkin kita yang punya hutang atas kebaikan dia. Tapi masa gentayangan sampai nampakin diri ke si Dadang? Mungkin itu adalah hantu yang wujudnya jadi nenek cucu. Mungkin Bu, karena kan si nenek baru meninggal kemarin. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh ibu-ibu di sana. Namun Ibu Wati yang melihat bagaimana anaknya tidak sadarkan diri di depan rumah dengan kondisi yang basah kuyup, membuat dirinya menjelaskan secara rinci atas apa yang terjadi kepada anaknya pada malam itu. Benar Bu, aku sampai histeris melihat si Dadang seperti itu. Untung si Dadang gak kenapa-napa. Dia bisa sadar lagi setelah diguyur oleh air hangat sama bapaknya. Kalau gak percaya tanya deh si Ibu Maman, ibunya si Aan, dan istrinya si Dodi. Si Dadang bilang bahwa mereka bertiga ditampakin oleh nenek cucu yang muncul di pos ronda. Ibu Wati mencoba meyakinkan atas apa yang terjadi kepada anaknya. Dia terus menjelaskan bahwa anaknya Dadang diteror semalaman oleh nenek cucu di pos ronda. Bahkan kini dia harus beristirahat di rumah karena sakit dan masih trauma, sehingga tidak bisa bekerja di kebun seperti biasanya. Namun sosok nenek cucu yang mempunyai sifat yang baik sudah melekat kepada ibu-ibu yang ada di sana, sehingga ibu-ibu nampak belum mempercayai atas apa yang Ibu Wati katakan tentang anaknya. Mereka masih menyangkal dan berkata bahwa itu mungkin bukan nenek cucu, tapi makhluk atau dedemit yang sengaja mewujudkan dirinya menjadi nenek cucu dan menakut-nakuti mereka bertiga. Karena tidak mungkin nenek yang terkenal baik bahkan oleh seluruh kampung kini bergentayangan di sana. Seperti ada suatu urusan yang belum diselesaikan olehnya. Obrolan yang serius itu terdengar oleh beberapa warga yang melintas, terutama oleh ibu-ibu yang akan pergi ke warung Bi Entin untuk membeli sesuatu. Sehingga semakin lama semakin banyak yang berkumpul di sana dan membicarakan tentang nenek cucu di pagi itu. Bahkan ibu-ibu yang keranjangnya penuh dengan bahan-bahan masakan yang dibeli di warung tidak beranjak dari tempatnya. Dia seperti masih asik mengobrol atas apa yang sedang mereka bicarakan. Ibu Wati beberapa kali menggelengkan kepala. Beberapa kali dia meyakinkan ibu-ibu di sana atas apa yang terjadi dengan anaknya. Namun beberapa kali pula ibu-ibu membalasnya dengan rasa ketidakpercayaan yang ada pada dalam diri mereka. Hingga dari kejauhan dia melihat Desi yang sedang berjalan ke arah klinik untuk bekerja. Ibu Wati tiba-tiba memanggil dirinya agar bisa berkumpul dengan ibu-ibu yang ada di sana. Desi, sini Des, kata Bu Wati yang berteriak memanggil Desi agar mendekat kepadanya. Desi yang melihat Bu Wati melambaikan tangan dan berteriak memanggil dirinya, tentu saja membuat dia langsung mendekat kepadanya pada saat itu. Iya, ada apa Bu? Tanpa tahu apa yang sedang diobrolkan oleh ibu-ibu yang ada di sana, Ibu Wati tiba-tiba menepuk pundak Desi dan berkata, "Nih, kalau ibu-ibu tahu, si Desi sama si Eneng juga dihantui oleh nenek cucu di klinik, sampai dia pulang sambil murung, ngunci diri di kamar dan baru hari ini dia mau berangkat kerja lagi. Bener kan Des?" kata Bu Wati dengan penuh percaya diri. Tentu saja hal itu membuat Desi kaget atas apa yang sedang dia bicarakan oleh mereka. Desi yang diberi amanat oleh Pak Dokter agar tidak menyebarkan apa yang terjadi kepada dirinya pada malam itu, kini malah disebarkan oleh Ibu Wati di depan ibu-ibu yang penasaran tentang kebenaran nenek cucu yang bergentayangan di kampung mereka. Apalagi Ibu Wati juga seharusnya menutup cerita di klinik itu rapat-rapat, karena orang tua Desi mengetahui bagaimana baiknya nenek cucu semasa hidup, sehingga dia tidak mau nenek cucu menjadi jelek di mata warga kampung atas apa yang menimpa anaknya ketika menginap di klinik tersebut. Namun ASI sudah menjadi bubur. Ibu-ibu yang ada di sana seperti penasaran atas apa yang terjadi dengan Desi pada saat itu. Dan Desi sendiri nampaknya ragu untuk membicarakan semuanya. Di satu sisi dia tidak bisa berbohong atas apa yang terjadi, namun di sisi yang lain dia tidak bisa menceritakan hal itu dengan detail. Desi masih trauma atas kemunculan nenek cucu yang menghantui dirinya semalaman. Sebuah pengalaman paling mengerikan yang dia rasakan pada malam itu bersama Neng yang menemaninya di sana. Sehingga dia hanya mengangguk pelan atas apa yang dikatakan oleh Ibu Wati di pagi itu. Mulutnya seperti terkunci dengan wajahnya yang sedikit menunduk di hadapan ibu-ibu yang penasaran atas kebenaran cerita dari Ibu Wati. Tuh kan bener, si Desi udah ngangguk. Berarti bener kalau nenek cucu itu gentayangan. Bahkan katanya ya,
Si Desi sampai ditampakin langsung. Nenek cucu menghilang di kasurnya, lalu muncul sambil membawa lilin dan membuat si Desi dan si Neng pingsan di sana. Kasusnya sama seperti si Dadang. Dia juga pingsan di depan rumah karena ditampakin sama nenek cucu, kata Ibu Wati yang kini lebih yakin atas apa yang dia katakan. Jujur, Desi merasa sedikit risih atas apa yang sedang mereka obrolkan. Apalagi dia ingin sekali melupakan kejadian di malam itu, kejadian yang membuatnya enggan untuk menginap kembali di klinik tempat kerjanya yang sekarang. Sehingga dia tiba-tiba melihat jam yang ada di warung. Tidak lama dia pun pamit kepada ibu-ibu di sana sambil berkata kepada mereka kalau dirinya harus segera sampai ke klinik untuk mengurus administrasi pasien yang datang ke sana. Bukan tanpa sebab dia melakukan hal tersebut. Tapi dia tidak ingin masuk ke dalam obrolan mereka yang semakin lama semakin liar dengan berbagai macam pendapat tentang nenek cucu di mata mereka yang baru saja dikuburkan sehari yang lalu. Tanpa berbicara sepatah kata pun, Desi langsung berbalik dan berjalan menjauhi para ibu-ibu di depan warung dengan tergesa-gesa. Meskipun, tidak sengaja Desi menabrak seseorang yang berjalan ke arah warung. Dia adalah Dani yang ingin membeli sesuatu untuk dia bawa ke kebun di pagi itu. Punten kata Desi sambil sedikit menunduk. Tidak lama dia langsung kembali berjalan meninggalkan warung Pientin dan pergi ke arah klinik. Dani yang datang ke warung di pagi itu nampaknya tidak menghiraukan atas apa yang sedang diobrolkan oleh ibu-ibu di sana. Dia masuk ke dalam warung dan berteriak memanggil pemilik warung yang ada di sana. "Bu, beli!" Seketika Bi Entin pun datang. Tubuhnya yang sedikit gemuk membuat dirinya sedikit susah untuk berjalan. Sambil tersenyum dia bertanya kepada Dani atas apa yang akan dia beli. Dani pun menunjuk ke salah satu bungkus rokok yang ada di etalase. Dia membeli 3 batang rokok dan beberapa cemilan serta 2 bungkus kopi saset untuk diseduh di kebun. Setelah membayar apa yang dia beli, akhirnya Dani pun kembali keluar warung dan duduk tepat di sebelah warung sambil melihat ibu-ibu yang sedang mengobrol. Dia menempelkan 1 batang rokok di mulutnya, menyalakannya secara perlahan dan menghisapnya sehingga mulutnya penuh dengan asap rokok ketika mulutnya terbuka secara perlahan. Dia menyandarkan cangkul yang dia bawa di sebelahnya. Matanya terlihat fokus ke arah ibu-ibu yang masih membicarakan tentang nenek cucu di pagi itu. Terlihat, Ibu Wati benar-benar bersemangat ketika dia bercerita. Wajah dari ibu-ibu yang mendengarkannya kini secara perlahan-lahan mulai mempercayainya, apalagi setelah Desi memastikan bahwa apa yang Ibu Wati katakan itu benar. Dani pun terus menghisap rokoknya di pagi itu. Beberapa cerita yang diceritakan oleh Ibu Wati dia dengarkan. Apalagi Dadang, Aan, Dodi, juga aku sendiri adalah teman yang umurnya tidak terlalu jauh dengannya. Tidak lama kemudian tiba-tiba dari kejauhan ada seseorang yang sedang memanggilnya. Tubuhnya yang tua serta sedikit bungkuk membuat suaranya tidak terlalu keras ketika memanggilnya. Dia adalah Abah Asep, seseorang pemilik kebun yang sedang Dani garap. Juga merupakan orang tua dari dirinya yang merupakan anak paling muda di keluarganya. Meskipun Abah Asep memanggilnya dengan nada yang pelan, Dani yang duduk di warung masih bisa mendengarnya dengan jelas. Sehingga dia bangkit dari duduknya dan berlari mendekat ke arah orang tersebut. "Dan, sudah beli kopi dan rokok?" Dani pun mengangguk. Dia akhirnya berjalan bersama dengan orang itu ke arah kebun sambil menghisap rokok yang belum selesai dia hisap sepenuhnya. Tapi di tengah perjalanan menuju kebun, tiba-tiba Dani berkata dengan penuh penasaran tentang nenek cucu kepada bapaknya yang kini berjalan di sebelahnya. "Pak, kemarin bilang waktu di klinik kalau kita harus menutup pintu dan jendela ketika malam tiba. Bahkan bapak sampai nggak jadi ke klinik karena melihat jenazah nenek cucu di sana," kata Dani sambil menghisap rokok yang dia pegang di salah satu tangannya. "Sebenarnya apa yang terjadi dengan nenek cucu, Pak? Soalnya tadi ibunya si Dadang bilang kalau dia ditampakin oleh nenek cucu di pos ronda ketika malam. Terus dia bilang ketika nenek cucu berada di klinik, si Desi dan si Neng juga diteror sama nenek cucu." Dani tentu saja penasaran atas apa yang terjadi di kampung ini. Sosok bapak yang ada di sebelahnya seperti tahu atas apa yang terjadi dengan nenek cucu. Sehingga dia memerintahkan anak-anaknya tidak keluar pada malam hari, apapun alasannya. Dan terbukti, ada beberapa orang yang melihat nenek cucu yang sudah meninggal pada malam itu. Abah Asep terdiam sebentar. Dia seperti sedang memikirkan kata-kata yang pas atas apa yang terjadi kepada nenek cucu pada saat itu.
Sambil memegang janggutnya yang sudah memutih, dia menghela nafas panjang secara perlahan dan melihat Dani yang ada di sebelahnya yang kini penuh dengan rasa penasaran. "Dan," jawab Abah Asep dengan sangat pelan. "Abah juga sebenarnya tidak percaya akan hal ini. Si cucu itu orang yang baik. Abah tahu bagaimana dia hidup bersama dengan anak semata wayangnya itu. Abah juga tahu bagaimana anaknya menikah hingga mempunyai si Cecep sebelum akhirnya mereka meninggal. Tidak terbesit sekalipun tentang hal ini semasa dia hidup, karena dia begitu baik terhadap semua warga di kampung." Abah Asep kembali menghela nafas panjang secara perlahan. Dia seperti ingin memberitahukan semuanya kepada anaknya, namun ada sesuatu yang nampaknya belum dia mengerti atas apa yang dia lihat ketika nenek cucu meninggal. "Tapi Dan, Abah juga bingung. Ketika lihat mayat si cucu, dia seperti masih hidup. Dia belum saatnya mati, Dan. Seharusnya dia masih berkebun di depan rumahnya pagi ini, menyapa semua warga yang melintas bersama cucu satu-satunya yang menemani hidupnya." Apa yang Abah Asep bicarakan tentu saja membuat Dani terdiam. Bagaimana tidak? Orang tuanya berkata bahwa nenek cucu seharusnya tidak meninggal, tapi kenapa tubuhnya seperti orang yang sudah mati, bahkan dia sudah dikuburkan kemarin. Seperti ada kejanggalan yang terjadi atas kematiannya pada saat itu. Seperti halnya kedua orang tuaku yang hingga saat ini tidak diketahui jasadnya dikuburkan di mana. "Berarti kita harus bantu Cecep, Pak. Kasihan dia. Nanti malah dia yang kena tegur oleh warga kalau nenek cucu masih menghantui warga di setiap malamnya," kata Deni dengan nada yang sedikit serius. Namun Abah Asep memberi respon yang berbeda. Dia menggelengkan kepala beberapa kali dan berkata kepadanya, "Untuk sementara kamu patuhi saja atas apa yang aku katakan. Tutup semua pintu dan jendela ketika maghrib tiba. Jangan ada yang masuk dan keluar. Bahkan ketika malam, ketika ada orang yang mengetuk-ngetuk pintu rumahmu, jangan dibuka, meskipun itu mengaku sebagai kakak-kakakmu. Jujur, Abah sendiri nggak tahu apa yang terjadi dengan si cucu. Ada sebuah kejanggalan yang besar yang belum bisa Abah ungkap, karena bisa saja ini menyangkut masa lalu dirinya sebelum dirinya menetap di kampung ini." Dani pun hanya mengangguk. Dia hanya bisa mengikuti kata orang tuanya yang ada di sana. Meskipun hatinya seperti tergerak untuk membantu atas apa yang terjadi dengan keluargaku, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa untuk hari ini. Abah Asep selaku orang tuanya masih belum mengerti akan kejanggalan-kejanggalan nenek cucu semasa hidup. Sehingga ketika dia meninggal, dia bergentayangan dan meneror warga kampung dengan wajahnya yang menyeramkan. Cerita tentang apa yang terjadi semalam tentu saja menyebar secara perlahan. Ibu-ibu yang mendengar cerita itu dari Ibu Wati tentu saja akan menceritakannya kembali kepada suami dan anak-anaknya. Begitu pula dengan para suami yang ada di kebun. Mereka yang beristirahat dan bercengkrama dengan warga yang menggarap kebun di sebelahnya pasti akan membicarakan hal tersebut juga. Sehingga tepat 1 hari nenek cucu dimakamkan, hampir semua warga yang ada di kampung tahu cerita tersebut. Meskipun tidak semua orang mempercayai tentang apa yang diceritakan, alasan mereka tidak mempercayainya karena nenek cucu sudah dianggap baik, bahkan dihormati oleh mereka semua. Sehingga mereka seperti menolak atas apa yang mereka dengar dari mulut ke mulut atas kejadian kemarin malam di pos ronda. Namun setiap kali ada cerita yang keluar tentang nenek cucu, ada satu pesan yang selalu mereka sampaikan. Jangan kasih tahu Cecep, kasihan dia sedang berkabung. Jangan membuat dia jadi lebih sedih setelah ditinggal kedua orang tuanya dan neneknya pada saat ini. Ucapan itu selalu muncul ketika orang-orang sedang membicarakan nenek cucu. Sehingga aku yang kini tinggal sendirian di dalam rumah tidak mengetahui tentang rumor yang terjadi di luaran sana. Apalagi di hari ini pun aku rasa malas untuk keluar. Bahkan kebun yang seharusnya disiram di pagi ini aku biarkan saja. Karena hujan yang kemarin mengguyur kampung dengan lebatnya membuatku semakin malas untuk mengurus kebun tanpa kehadiran nenek yang biasanya selalu memanggilku untuk membantunya di sana. Aku seperti ingin terus beristirahat pada saat ini. Membiasakan diriku yang kini hidup sendirian di rumah tanpa ada orang yang menemaniku di hari itu. Perasaanku masih campur aduk, pikiranku masih tidak karuan. Mimpi tentang nenek yang tertunduk dengan tangan-tangan kurus kering dan kukunya yang panjang masih selalu terpikirkan olehku.
Apalagi aku bisa dengan jelas melihat bagaimana nenek yang menahan sakit ketika kuku-kuku panjang itu menembus kulitnya secara perlahan. Dalam pikiranku, sebelum akhirnya ada dua tangan besar yang mematahkan lehernya, sehingga aku pun tidak sanggup untuk melihatnya. Seperti ada sebuah hubungan yang erat akan mimpiku dengan kondisi nenek yang aku temui ketika aku bangun. Hal itu seolah-olah adalah kenyataan yang aku sendiri pun tidak tahu kenapa hal itu bisa terjadi kepada dirinya. Apakah ini juga ada hubungannya dengan kedua orang tuaku yang kecelakaan hingga mereka meninggal dan jasadnya tidak ditemukan? Bahkan nenek harus pergi menyusul ke sana untuk mengecek keadaan kedua orang tuaku selama seminggu lebih dan kembali tanpa membawa kedua jasad mereka yang kini berada entah di mana. Aku menghela nafas panjang. Aku mencoba membenamkan kepalaku di atas bantal yang ada di depanku. Entah sudah berapa jam aku tertidur di kasur ini. Dari kemarin sore hingga hari ini aku masih belum beranjak dari sana. Aku hanya keluar ketika ingin ke kamar mandi, lalu kembali ke kamar untuk menenangkan hati. Mungkin sudah hampir seharian aku tidak makan apapun. Meskipun aku bisa saja memasak nasi dan mengambil sayuran di kebun untuk aku makan. Tapi rasa malas ini sepertinya membuat rasa laparku hilang. Entah sampai kapan aku terbelenggu dalam kesedihan. Kehilangan seseorang yang menyayangiku sepanjang hidup hingga dia meninggal dalam keadaan yang mengenaskan tanpa sebab. Tidak terasa waktu pun berlalu begitu cepat. Kehidupan kampung yang awalnya sepi ketika siang, kini mulai ramai kembali ketika sore tiba. Di mana mereka yang awalnya berada di kebun dan sawah-sawah mereka, kini kembali ke rumah untuk beristirahat. Bersamaan dengan anak-anak yang tubuhnya penuh lumpur akibat bermain bola di pematang sawah yang basah akibat hujan kemarin. Sehingga lumpur-lumpurnya menempel di baju yang dia pakai. Sedangkan para ibu-ibu mereka memasak untuk makan malam. Terlihat dengan jelas bagaimana sibuknya mereka di dapur dengan segala bahan makanan yang mereka beli dari Bi Entin di pagi itu. Ada yang memasak dengan kompor, ada pula yang memasak dengan kayu bakar, sehingga terlihat di atap rumah mereka asap-asap putih yang mengepul dan menembus genteng sebelum akhirnya menghilang di atas sana. Suasana kampung di sore itu sangat ramai. Tentu saja hal itu berlaku dengan Bi Entin, yang merupakan pemilik warung yang paling lengkap di sana. Orang-orang yang pulang dari sawah dan ladang tentu saja mampir terlebih dahulu ke warungnya untuk membeli rokok atau sekedar meminta kopi dan bercengkrama di depan warung sebelum akhirnya pulang. Ada pula anak-anak yang berlarian membeli bahan makanan seperti bumbu penyedap rasa yang disuruh oleh ibunya ketika mereka sedang memasak di rumah. Hingga tidak terasa kini sang malam secara perlahan-lahan mulai menampakkan kekuasaannya. Langit pun berubah menjadi kemerah-merahan dan berakhir dengan kegelapan yang menyelimuti kampung pada saat itu. Lampu-lampu rumah kini mulai dinyalakan. Para warga mulai masuk ke dalam rumahnya masing-masing, menutup pintunya dan berkumpul bersama dengan keluarganya untuk makan malam. Begitu pula Bi Entin. Dia nampaknya masih setia menunggu warungnya pada malam ini. Meskipun kampung nampak mulai sepi karena rumor yang beredar tentang nenek cucu dari para warga. Bi Entin nampaknya tidak mempercayai hal tersebut karena dia sendiri tahu bagaimana nenek cucu semasa hidup. Sehingga ketika mereka lebih memilih menutup rumah-rumah mereka, Bi Entin masih membuka warungnya dan tidak menutupnya lebih awal. Dia merasa bahwa tidak perlu ada yang ditakutkan, mengingat dirinya dan nenek cucu tidak mempunyai masalah apapun semasa hidup. Tidak seperti Ibu Wati yang mungkin saja anaknya yang seringkali meminta sayuran kepada nenek cucu setiap kali melintas ke rumahnya, yang membuat nenek cucu mendatanginya ketika sudah meninggal. Bi Entin hanya menatap kondisi kampung yang kini sepi. Tidak ada lalu lalang orang seperti biasanya pada malam ini. Padahal biasanya seringkali anak muda datang dan membeli rokok dan kopi di warung, mengobrol bersama dengan teman-temannya hingga larut malam di depan warung. Tapi kini tidak ada sama sekali. Bahkan hingga jam 9 malam, tidak ada satupun pembeli yang datang. Sehingga Bi Entin memutuskan untuk menutup warung di malam itu dan akan beristirahat di rumahnya yang letaknya persis di belakang warung. Dia pun akhirnya berdiri dan mulai memasukkan dagangan yang ia simpan di depan warung, sayur-sayuran sisa yang belum terbeli oleh para warga. Lalu cemilan-cemilan yang menggantung di atas, dia bawa dan dia simpan di dalam warung. Belum lagi kursi panjang tempat para warga yang duduk di depan warung dia geser sedikit agar dia bisa mengambil papan-papan kayu yang dia pakai untuk menutup warung pada malam itu.
Semuanya dia lakukan sendirian. Dirinya sudah terbiasa melakukan hal itu tanpa bantuan siapapun. Suami dan anaknya yang menjadi buruh pabrik di kota dan pulang seminggu sekali membuat dirinya harus melakukan ini sendirian. Namun, karena sudah terbiasa, dirinya tidak mengeluh. Meskipun menutup warung yang dia kelola tidaklah mudah seperti layaknya warung-warung di kota besar. Tidak lama akhirnya warung hampir tertutup sepenuhnya. Tinggal membawa papan terakhir untuk menutup warung pada malam itu. Secara perlahan dia mengambilnya dan menutupnya secara perlahan, bersamaan dengan pengunci yang menempel di papan tersebut agar warung tidak bisa dibuka dari luar. Dia menghela nafas setelah melihat warungnya yang menutup dengan sempurna. Dia sedikit menepuk-nepuk tangannya untuk menghilangkan debu yang ada di tangannya. Sekarang waktunya untuk beristirahat. Tidur di dalam kamarnya dan bangun ketika subuh tiba untuk membuka kembali warung yang dia kelola pada saat itu. Dia pun berbalik melangkahkan kakinya ke arah belakang warung yang menyatu dengan rumahnya pada malam itu. Namun, tok tok, terdengar sebuah suara yang pelan dari luar. Suara seseorang yang sedang mengetuk pintu warung, seperti ada orang yang ingin membeli sesuatu pada malam itu, sehingga dia harus mengetuk papan penutup warung dari arah luar. Bi Entin yang awalnya ingin beranjak dari warung akhirnya berbalik. Dia sedikit menggerutu karena dia harus membuka kembali papan-papan itu. Tubuhnya yang sedikit gemuk nampaknya tidak bisa langsung berlari ke arah depan. Dia seperti kesusahan karena banyak barang-barang dagangan yang mempersempit ruang geraknya di dalam warung. Tok tok. Suara ketukan itu kembali terdengar. Bi Entin dengan susah payah kembali ke depan sambil berkata, "Iya, bentar, tunggu." Tidak ada rasa curiga terhadap suara ketukan yang dia dengar, karena para warga sudah terbiasa melakukan hal itu. Begitu pula dengan Bi Entin. Dia sudah terbiasa melayani para warga yang membeli sesuatu ketika warungnya tutup. Namun suara ketukan itu nampak berbeda, yang baru dia sadari ketika seseorang yang mengetuk warungnya dari luar berkata sesuatu yang membuat dirinya sedikit terdiam. Bi Entin, beli beras. Kasihan Cicecep belum makan dari kemarin." Suaranya terdengar sangat pelan. Dia berkata seperti itu sambil terus-terusan mengetuk papan penutup warung. Awalnya Bi Entin belum mengerti atas apa yang orang itu katakan. Namun ketika dia berkata lagi, tubuhnya mendadak terdiam. Wajahnya berubah nampak pucat secara perlahan. Karena dia berbicara lagi dan hal itu membuat tubuhnya tiba-tiba merinding atas apa yang dia dengar. "Bi Entin, beli beras, nenek belum sempat masak buat si Cecep, soalnya aku keburu mati." Suasana kampung yang awalnya ramai ketika malam tiba kini mendadak hening dan seperti tidak ada kehidupan. Tidak ada anak-anak yang bermain sambil membawa obor yang mereka buat dengan minyak tanah dan kain yang menjadi ujungnya. Tidak ada orang-orang yang asik mencari belut di sawah sepanjang malam. Bahkan kolam ikan yang seharusnya ramai oleh para bapak-bapak yang ingin melepas penat akibat lelah bekerja di sawah dan ladang, kini sepi dan tidak berpenghuni. Suasananya benar-benar sepi. Bahkan klinik pun kini terlihat terkunci dari luar dengan lampu yang menyala terang di setiap ruangan yang ada di dalam sana. Hanya suara-suara dari hewan malam yang kini saling bersautan membentuk sebuah irama alam yang membuat semuanya bertambah sunyi dan sepi. Suara alam kini kembali mengambil alih kampung yang sepi itu, seperti suara jangkrik, suara kodok sawah, juga suara burung malam yang melintas melewati kampung dari pegunungan untuk mencari makan. Bukan tanpa sebab semua warga menutup pintunya rapat-rapat ketika malam tiba. Teror dari nenek cucu yang secara perlahan menyebar ke seluruh kampung membuat mereka ketakutan. Bahkan orang-orang yang awalnya tidak mempercayai bahwa nenek cucu bergentayangan kini berbalik mempertanyakan kembali apa yang dia rasakan di dalam dirinya atas ketakutan yang sedang dia rasakan sekarang. Seperti Bi Entin yang mendadak terdiam ketika ada suara yang berkata bahwa dirinya akan membeli beras untuk cucunya. Dirinya tidak bisa memasak untuknya karena suatu hal, yaitu sebuah kematian yang menimpa dirinya, sehingga tidak bisa lagi membuat makan malam untuk disajikan kepada cucunya. Tentu saja hal itu membuat Bi Entin kaget, meskipun yang dia dengar hanyalah sebuah suara dari balik papan kayu yang menjadi penutup warungnya di malam itu. Namun tetap saja suara hembusan nafas juga intonasi suara yang dia dengar pada malam itu sangat persis dengan nenek cucu yang dia kenal semasa hidup. Tak, tak, tak.
terdengar kembali suara ketukan dari luar, bersamaan dengan suara yang sedang memanggil dirinya dengan nada yang cukup pelan. Namun suaranya terdengar sangat menakutkan, karena dia sadar bahwa orang yang sedang memanggilnya itu adalah orang yang sudah tiada. Bi Entin. Dirinya seperti takut untuk membuka papan kayu yang menjadi penutup di warungnya pada malam itu. Meskipun kini pikirannya saling bercampur antara percaya dan tidak percaya atas apa yang dia dengar. Namun tetap saja dia merasa bahwa tidak mungkin nenek cucu akan bergentayangan seperti ini, di mana dirinya semasa hidup tidak melakukan sesuatu yang melanggar norma-norma kehidupan sehingga kematiannya tidak diterima oleh bumi. Apalagi nenek cucu adalah orang baik sejauh dia kenal. Dia yang mengenal dirinya dari kecil pun mengetahui bagaimana dirinya seringkali membawa sayuran yang diberikan oleh nenek cucu ketika pulang dan melewati rumahnya pada saat itu. Tapi di satu sisi, dirinya juga takut apabila apa yang dia dengar atas cerita dari ibu-ibu yang berkumpul di pagi itu kini terjadi kepadanya. Apalagi Bu Wati menggambarkan nenek cucu seperti sosok yang mengerikan, di mana dia menggambarkan bagaimana seramnya nenek cucu dengan wajahnya yang menyeringai, juga dengan tubuhnya penuh darah sehingga rambut putihnya yang panjang kini berwarna merah akibat darah yang mengucur dari kepalanya. Setelah itu dia menggambarkan lagi bagaimana anaknya Dadang bertemu dengannya di depan pintu rumahnya dengan balutan kain kafan yang dipakai ketika tubuhnya dimakamkan, kain kafan kotor akibat tanah merah yang menempel di tubuhnya, sehingga membuat anaknya tidak sadarkan diri. Bintin yang terdiam hanya bisa menggelengkan kepala. Dia seperti takut untuk membuka kembali papan kayu yang menjadi penutup warung di sana. Dia benar-benar ketakutan. Karena semakin lama, rasa kepercayaan terhadap obrolan dari ibu-ibu di depan warung tadi pagi kini pudar secara perlahan. Dirinya merasakan sendiri bagaimana ketakutan itu muncul sesaat setelah dirinya mendengar suara ketukan yang mengerikan itu dari luar. Sehingga dia lebih memilih membalikan tubuhnya di antara dagangan-dagangan yang memenuhi warungnya yang sudah tutup itu. Dia mencoba menghiraukan atas suara ketukan yang terus-terusan mengetuk papan penutup warung dari luar. Sebuah ketukan yang diiringi oleh suara yang terus memanggil namanya dari arah luar agar dirinya bisa membuka papan penutup warung yang terkunci itu. Tubuhnya yang gemuk nampaknya tidak bisa semudah itu melewati dagangan-dagangan yang dia simpan di sana. Dagangan yang dia keluarkan ketika warung buka akan dibawa masuk kembali ketika tutup, membuat dirinya kesusahan untuk melewati rak-rak tersebut agar bisa masuk ke dalam. Satu langkah dia berjalan secara perlahan. Dua langkah dia berjalan sambil memiringkan tubuhnya agar dia tidak menabrak rak snack yang disimpan di sana. Hingga di langkahnya yang ketiga, ketika dirinya melewati rak sayuran yang tidak habis dibeli oleh para ibu-ibu pagi tadi, tiba-tiba ada seperti sesuatu yang dia injak. Sesuatu yang lengket dengan baunya yang menyengat ketika kakinya menginjaknya secara perlahan sehingga mengeluarkan cairan berbau busuk pada saat itu. Sontak dia pun melihat ke bawah sana, karena kulitnya merasakan rasa basah ketika dirinya menginjak benda itu. Namun tepat dia menunduk ke arah kakinya, dek, kedua matanya tiba-tiba terbelalak seperti tidak percaya atas apa yang dilihat. Karena tepat ketika dia menundukkan wajahnya, ada belatung-belatung yang bergeliat tepat di bawah rak sayuran. Bintin mendadak heran, entah dari mana datangnya belatung-belatung itu yang muncul begitu saja. Jumlahnya sangat banyak, bahkan saking banyaknya, banyak sekali belatung yang jatuh dari rak-rak sayuran yang ada di atasnya dan kini menutupi lantai dengan tubuhnya yang menjijikan. Tentu saja apa yang dia injak adalah belatung-belatung yang menggeliat di bawah kakinya yang secara tidak sadar dia injak sehingga mengeluarkan cairan bau yang sangat khas. Seketika dia menarik nafas dengan panjang. Dia seperti ingin berteriak dengan keras di dalam warung pada saat itu. Tapi ketika dirinya ingin berteriak atas apa yang dia rasakan, tiba-tiba suara ketukan itu terdengar lagi. Bahkan kali ini dia mendengar suara seperti seseorang yang sedang tertawa di luar warung setelah dirinya menyaksikan puluhan belatung yang menggeliat di rak sayur dan jatuh ke tanah. "Kenapa Bintin?" Suara itu membuat Bintin semakin ketakutan. Dia seperti tahu atas apa yang terjadi kepadanya pada saat itu. Hingga akhirnya Bintin berteriak dan mengeluarkan suara teriakan yang sangat keras. Dia berteriak dengan kencang atas apa yang dia rasakan. "Ah, curik!"
tubuhnya yang gemuk dia paksakan untuk berlari, menabrakkan tubuhnya kepada rak dagangan yang ada di sana, sehingga beberapa dagangan yang ada di atas rak tersebut terjatuh begitu saja. Bientin yang ketakutan sepertinya tidak peduli atas apa yang dia tabrak. Dia terus berlari ke arah belakang, melewati pintu yang menembus ke rumahnya yang ada di belakang rumah. Jantungnya mendadak berdetak dengan kencangnya. Nafasnya kini terengah-engah akibat berlari dengan tubuhnya yang benar-benar ketakutan atas apa yang dia dengar dan rasakan pada saat itu. Dia segera menutup pintu belakang warung, menguncinya dengan segera, dan berlari ke arah kamar setelah melewati ruangan tengah yang gelap pada malam tersebut. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.